Salam. Eh, di medsos itu berseliweran. Awalnya tokoh Wahabi yang sering muncul di YouTube itu dia menyatakan bahwa Hamas itu Syiah, Rafidhah, dan Hamas itu bikin susah orang Islam Palestina. Dan dia menuduh peperangan antara Palestina Israel yang diawali dengan serangan Hamas pada 6 Oktober itu menyerang Israel, yang akhirnya tentu ada respon dari Israel, serangan yang membabi buta yang sampai banyak kehancuran di jalur Gaza. Masjid saja sudah lebih dari 60 yang dihancurkan oleh Israel. Juga serangan terhadap rumah sakit, warga-warga sipil, dan tentu saja sudah ribuan yang tewas di Gaza. Nah, ini tokoh Wahabi menyatakan bahwa Hamas itu bikin susah saja, dan Hamas itu kerjaannya cuma cari duit dengan adanya peperangan. Karena tokoh Hamas yakni Ismail Haniyah itu adanya di Qatar, itu dia anak-anakan di Qatar, lalu dia memposting, memvideokan tentang penderitaan orang Palestina. Dia yang kaya, dia yang banyak duit, sementara orang Palestina itu menderita. Nah, inilah yang keluar dari ucapan tokoh Wahabi di Indonesia yang aktif di YouTube, yang akhirnya orang Indonesia banyak juga yang akhirnya tidak simpati kepada Hamas. Banyak tuduhan-tuduhan bahwa Hamas itu teroris. Inilah di Indonesia akhirnya banyak yang disebut JSM, Zionis Sawo Matang, orang-orang Indonesia yang benci Hamas malah mendukung Israel. Ya, termasuk juga bukan di Islam saja, di Kristen lebih banyak lagi yang benci Hamas dan menjadi pendukung-pendukung Israel. Ini yang kita sebut sebagai Zionis Sawo Matang. Dan belakangan ini yang ketiban fitnah, kutukan, dan serangan, yaitu terhadap Buya Roji, ketika Buya Roji ini berusaha menyatakan apa adanya tentang di gerakan di Indonesia nih. Ada yang disebut kalau kita sebut sebagai industri agama. Jadi memanfaatkan isu Palestina untuk memperkaya diri. Dan dia menganjurkan supaya ketika memberikan sumbangan itu kepada saluran-saluran yang resmi, misalnya kepada pemerintah yang memang bisa mengirimkan langsung ke sana. Nah, Buya Roji ini mengangkat apa yang terjadi, karena sudah lama isu Palestina ini, beberapa kali serangan Israel terhadap Palestina, maka pengumpulan dana yang lalu beliau evaluasi. Maksudnya nggak semua itu dana itu nyampe, ada juga yang masuk kantong pribadi. Akhirnya Buya Roji ini diserang. Banyak YouTube, kanal-kanal YouTube nih menyerang Buya Roji, karena Buya Roji ini kalau saya mengakui di Indonesia ini Sunni yang artinya berusaha jernih, dan beliau kelihatannya ingin menjadi tokoh Sunni Indonesia yang artinya menyampaikan apa adanya, terutama
beliau serangannya terhadap Wahabi. Karena beliau ingin membedakan mana Ahlussunnah yang cuma di mulut doangan dengan Ahlussunnah yang jujur menyatakan apa adanya. Ya, Ahlussunnah yang cuma di mulut doangan, yaitu banyak sekarang Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kesan kita kan yang disebut Ahlussunnah itu NU tradisional. Artinya dia baca Yasin, tahlil. Tapi ini gerakannya menyebut Ahlussunnah wal Jamaah, tapi nyerang Yasinan, nyerang tahlilan. Banyak itu kanal-kanal YouTube yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi nyerang Yasinan, tahlilan. Artinya praktek-praktek tradisi keagamaan yang ada di Indonesia. Dan orang yang getol, yang menangkis serangan-serangan ya Ahlussunnah wal Jamaah KW itu, ya sebenarnya Wahabi, dia takiyah ya, menutup dirinya, dia Wahabi Salafi, tapi nyebutnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang yang paling getol menangkis Ahlussunnah KW ini adalah Buya Roji. Nah, Buya Roji kita tahu ini dia secara pendidikan ya artinya jebolan kampus lah, jebolan kampus, bahkan jurusannya adalah ya akidah filsafat ya. Orang akidah filsafat tuh ya mereka rata-rata dilatih otak ya. Jadi kalau ada orang cuma memainkan perkataan saja tapi tidak pakai logika, inilah ditangkis oleh Buya Roji. Maka Buya Roji terkenal ya serangannya terhadap Wahabisme. Nah juga ya dia yang paling diserang banyak oleh Wahabisme. Nah Buya Roji ini berusaha sebenarnya kalau kita perhatikan berusaha ingin ya menyatakan apa adanya realitas yang ada di dunia. Misalnya kaitannya Syiah, ya beliau berusaha jujur. Artinya kalau memang ada kelebihan-kelebihan di Syiah itu beliau sampaikan apa adanya, termasuk prinsip-prinsip ajaran Syiah itu beliau sampaikan. Padahal beliau ya seorang Sunni, juga seorang praktisi ya batin ya, karena beliau sangat mengapresiasi bentuk-bentuk tarekat atau ajaran-ajaran spiritualitas. Ya ini ciri ya biasanya orang intelektual yang ada latar belakang filsafat biasanya begitu, dia apresiasi terhadap tarekat, terhadap sufisme, terhadap pemikiran spiritual lah gitu. Nah ini yang membedakan dengan Wahabi. Kalau Wahabi kan tadi itu bid'ah, musyrik, syirik, apalagi kaitannya tarekat, diserang itu bahwa tarekat itu bid'ah, tarekat itu tidak ada dalam Islam, tarekat itu ajaran sesat. Ya, nah ini beda dengan kenyataan yang ada di dunia ini, mengakui bahwa penyebaran agama Islam itu diantaranya yang berjasa adalah karangan tarekat. Tarekat yang banyak di mana-mana, menyubur di mana-mana di seluruh dunia, dan mereka itu punya halaqah-halaqah, punya markas-markas spiritual yang dari situ menyebar ke seluruh dunia. Misalnya ada tarekat Tijaniyah, ada di Maroko, tapi sampai ke Indonesia dan banyak pengikutnya. Begitu tarekat Qadriyah Naqsabandiyah, ya Abdul Qadir Jailani dari Irak menyebar ke seluruh dunia, di Indonesia pun banyak. Jadi tarekat itu ajaran spiritual yang memang banyak jasanya dalam penyebaran agama Islam, karena mereka menekankan tentang harmoni. Mereka menekankan tentang kasih sayang, tentang ya berbagi. Mereka membimbing orang-orang yang lagi kesulitan. Itulah tarekat. Jadi kembali ya kita meyakini Buya Roji itu baik,
dan intelektual, dan backgroundnya adalah filsafat yang memang mencerahkan. Salam.